Tak dapat dimungkiri, kekalahan besar yang diderita pasukan salib dalam pertempuran Malazgirt benar-benar menjadi momok bagi Imperium Bizantium. Peristiwa memalukan itu mendorong Imperium Bizantium untuk melakukan kontak dengan Keuskupan Agung di Roma, meskipun sebenarnya kedua belah pihak masih saling berbeda dan belum dapat berdiri dalam satu barisan guna menghadapi dinasti Seljuk Muslim. Apalagi Peter the Hermit, seorang pendeta asal Prancis yang mendatangi Baitul Maqdis, mengaku bahwa dirinya dan beberapa orang pesiarah lainnya telah diperlakukan secara tidak layak oleh kaum muslimin. Saat Peter the Hermit sampai di negerinya, dia langsung menuju Roma untuk menghadap Paus Urbanus II guna menyampaikan seruannya merebut tempat-tempat suci Kristen. Bukan hanya sampai di sana, Peter kemudian menyambangi Jerman, Prancis, dan Belgia untuk menyampaikan seruannya kepada halayak guna merebut makam Kristus. Allah berfirman, "Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup." Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman, dan kami hukum juga, karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi, Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi mereka. Surat An-Nisa ayat 155-159. Dan ternyata, orasi dengan semangat menyala-nyala yang disampaikan Peter ditambah lagi dengan dorongan dari Paus terhadap gerakan merebut tanah suci benar-benar dapat menyentuh hati serta mengubarkan semangat banyak orang. Buah pertama yang berhasil dipetik dari gerakan ini adalah dilangsungkannya Konsili Clermont, Prancis, pada bulan November tahun 1095 Masehi, yang dipimpin langsung oleh Paus Urbanus II. Konsili inilah yang secara signifikan memberi pengaruh pada upaya pelaksanaan perang salib. Lewat konsili ini, juga dilakukan usaha penyatuan dan peredaman konflik antara gereja Timur Bizantium dan gereja Barat Latin, yaitu dengan dicabutnya traktat pemisahan yang pernah ditandatangani oleh Kaisar Bizantium. Paus Urbanus juga mengarahkan kalangan penguasa, agamawan, dan para saudagar Italia yang ikut serta dalam Konsili Clermont untuk menyematkan tanda salib dari kain merah kepada para prajurit Kristen. Tepat pada tahun 1097 Masehi, Perang Salib I meletus. Pada saat itu, Paus mengeluarkan simbol penebusan dosa, yaitu sebuah salib penebusan ke hadapan para prajurit salib seraya berkata, "Bawalah salib ini di atas pundak kalian, atau di dada kalian, hendaklah salib ini tersemat di senjata-senjata kalian, dan di atas panji-panji perang kalian." Tidak hanya sampai di sana, Paus Urbanus II terus menyambangi berbagai kota dan negeri untuk menyeru kaum Kristen turut serta dalam perang salib. Penyebab terpenting terjadinya perang salib, yaitu penghancuran gereja makam suci, yang menjadi tempat paling suci bagi kaum Kristen. Daulah Fatimiyah berdiri di Mesir pada tahun 298 Hijriah di bawah pimpinan Ubaidillah yang mengklaim bahwa dirinya adalah pewaris sah tata kekhalifahan Islam. Dia juga mengklaim bahwa dia adalah cucu Muhammad bin Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Pendirian daulah ini dirintis oleh seorang juru dakwah dari kalangan Ismailiyah bernama Abu Abdullah Asy-Syi'i yang kemudian dibantu oleh kabilah Kitamah. Setelah berdiri kuat, daulah ini menumbangkan daulah Aghlabiyah Aghlabid di Kairouan disusul dengan meruntuhkan daulah Al-Aisidian di Mesir. Daulah Ubaidiyah inilah yang kemudian membangun kota Kairo yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan pada masa pemerintahan Al-Mu'izlid Milah. Daulah ini pun mulai disebut dengan nama Daulah Fatimiyah. Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir Bilal sama sekali tidak dapat mencegah berdirinya Daulah Fatimiyah. Dia hanya bisa menerbitkan sebuah rilis yang berisi serangan terhadap nasab Al-Mahdi,
yang di dalamnya justru terdapat para pemuka kalangan Bani Hashim termasuk keluarga Al-Alawi. Walaupun pertalian nasab kalangan Fatimiyah masih ada beberapa hal yang disangsikan kebenarannya, tetapi mereka telah berhasil mengembalikan ruh keagungan, mendorong kebangkitan, dan meninggikan menara pengetahuan. Hanya saja, cita-cita yang ingin dicapai oleh daulah ini hanya bertahan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Sebab, segera setelah daulah ini berdiri mulailah terjadi berbagai kekisruhan politik, ekonomi, dan sosial yang merongrong kekuatan daulah Fatimiyah dan berujung pada kehancurannya. Awal dari keruntuhan daulah ini sudah terjadi sejak masa pemerintahan Al-Hakim Biamrillah karena tindakannya yang buruk. Salah satu dari tindakan Al-Hakim yang paling parah adalah titahnya untuk menghancurkan gereja makam suci di Al-Quds, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya perang salib. Tak dapat dimungkiri, para raja dan pemimpin yang ikut aktif dalam perang salib itu semata-mata karena tendensi politik, baik sebelum mereka berhasil mencapai Syam dan Palestina maupun setelah mereka berhasil menduduki kedua wilayah tersebut. Umumnya, kekuasaan yang bersifat feodal memang selalu berkaitan dengan tanah yang dikuasai. Semakin luas tanah yang dikuasai, semakin tinggi pula kedudukan seorang penguasa di depan masyarakat. Dengan gaya kekuasaan seperti itu, masalah terbesar yang akan dihadapi oleh seorang penguasa adalah hilangnya kekuasaan atau tanah yang dia kuasai. Dengan hilangnya kedua hal itu, dia akan kehilangan posisi dan wibawa. Selain itu, tradisi yang buruk juga menyebabkan muncul begitu banyak bangsawan dan kesatria yang tidak memiliki tanah, sebab salah satu prinsip pokok dalam tradisi ini adalah hanya anak sulung yang dapat mewarisi tanah. Jika seorang tuan tanah meninggal dunia, seluruh tanah dan bangunan miliknya akan diwarisi oleh anak sulungnya. Itu berarti bahwa semua anak lainnya tidak mendapatkan bagian tanah sama sekali. Tradisi seperti ini menjadi sebuah sistem yang amat buruk dalam masyarakat feodal. Hal itu kemudian mendorong para ksatria dan bangsawan yang tidak mendapat warisan tanah berusaha dengan segala cara untuk dapat memiliki kekuasaan. Biasanya mereka menikahi para perempuan yang mewarisi tanah atau menyerang musuh dan mengobarkan peperangan demi mendapatkan kedudukan dan tanah. Ketika gerakan perang salib terlihat memberi peluang untuk mendapatkan tanah dan kekuasaan, para ksatria dan bangsawan itu pun langsung menyambut seruan yang disampaikan Paus. Mereka segera ikut andil dalam gerakan tersebut dengan harapan berhasil mendirikan kekuasaan baru di wilayah timur, sebagai ganti dari kekuasaan yang luput dari tangan mereka di barat. Sementara itu, para bangsawan dan ksatria yang memiliki tanah juga menyadari bahwa dengan ikut andil dalam gerakan salib, mereka dapat menemukan kesempatan emas untuk meraih kemuliaan yang lebih besar dan kewibawaan yang lebih tinggi. Setelah mempelajari berbagai literatur tentang perang salib, As-Salabi berpendapat bahwa kerakusan para pemimpin perang salib satu benar-benar terlihat dalam beberapa kenyataan politik. Mereka sudah membagi harta rampasan perang sebelum mereka benar-benar menguasai harta rampasan perang tersebut. Mereka bertikai di depan gerbang kota Antakya karena ketamakan masing-masing untuk meraih kemenangan di kota tersebut. Di antara mereka ada yang berhenti ikut andil menyerang Baitul Maqdis setelah merasa puas mendapatkan sumber nafkah untuk dirinya sendiri. Ternyata, harta rampasan itulah yang menjadi tujuan utama perang yang mereka lakukan. Harta rampasan telah menjadi biang keladi pertikaian di antara mereka setelah berhasil menguasai sebuah kota. Sungguh sia-sia ketika pihak kepausan berusaha menengahi konflik antar bangsawan dan memperingatkan bahwa kaum muslimin sedang mengepung mereka. Peringatan bahwa panggilan salib telah menyeru mereka untuk melindungi diri sendiri, ternyata sirna begitu saja bagai tertiup angin. Tujuan utama para bangsawan itu hanyalah faktor politik, sama sekali tidak penting bagi mereka restu dari Paus atau kemurkaannya. Bahkan, ada sebagian bangsawan salib yang tidak ragu bersekutu dengan kekuatan Islam guna menyerang saudara mereka sendiri sesama pasukan salib. Kenyataan ini tentu menjadi bukti bahwa doktrin agama terhadap mereka benar-benar sudah melemah pada saat mereka berhadapan dengan tendensi politik. Sementara itu, Kaisar Bizantium Alexius merestui tujuan para bangsawan yang ikut dalam perang tersebut. Sebab, jika berbagai wilayah kekuasaan kekaisaran berhasil dikembalikan dengan mudah sebelum menjadi objek serangan pasukan Turki, maka kekaisaran bisa mendirikan banyak wilayah otonomi Kristen yang tetap berada di bawah kekuasaannya. Untuk menjamin tercapainya hal itu, sang kaisar berusaha mendapatkan sumpah kekuasaan dari para bangsawan barat. Dengan demikian,
Keinginan kedua belah pihak di dalam tubuh pasukan Kristen pun dapat saling terjalin untuk mengobarkan peperangan terhadap negeri-negeri Muslim. Apalagi, secara faktual memang sulit untuk memisahkan aspek material dan aspek spiritual yang mendorong pasukan Kristen untuk mengobarkan perang salib. Kemiskinan, nafsu meraih sumber penghidupan, dan jiwa berpetualang rupanya menjadi faktor utama untuk menyulut api peperangan. Itulah yang terjadi, meskipun semua faktor tersebut tidak pernah tampak secara eksplisit menyembul dari ide dasar sebuah perang suci atau hasrat religius untuk penyelamatan sebuah negeri. Yang jelas terlihat adalah ide perang salib memang tumbuh dari kebijakan politik Paus, kebijakan politik Kekaisaran Bizantium, dan efek dari peperangan di kawasan Spanyol Islam. Di antara faktor yang mempermudah tersebarnya maklumat perang terhadap Timur Islam adalah tindakan pihak Spanyol Kristen dan Prancis yang memerangi kaum muslimin di Andalusia. Peperangan yang terjadi di Spanyol itu dianggap sebagai perang suci, baik oleh pihak Islam dengan semangat jihad Wangsa Murabitun di kawasan barat Islam, maupun oleh pihak Kristen dengan perang salib di kawasan timur. Seorang sejarawan besar, Ibnu Atsir melihat sebuah bahaya eksternal dengan cara pandang yang komprehensif. Dia menyatakan bahwa musuh manapun yang menyerang sebuah daerah di kawasan dunia Islam, di timur maupun barat, laksana anak sungai yang sebenarnya mengalir ke sebuah sungai utama yang jauh lebih besar. Semua serangan itu adalah agresi sistematis bangsa asing untuk menghancurkan sebuah kekuatan peradaban terbesar pada abad pertengahan, yaitu negeri Islam di Andalusia, Sisilia, dan Syam Palestina. Di balik serangan itu, terdapat perpecahan, tendensi-tendensi individual, dan hilangnya semangat heroik yang biasa dimiliki para pendiri negara Islam. Demikianlah, sangat jelas bahwa sebenarnya gereja barat menyokong gerakan untuk memperluas kekuasaan kaum feodal, menguasai gereja timur, sekaligus menggempur umat Islam. Di antara bukti adanya fanatisme keagamaan dalam gerakan ini, ada sekian banyak persekutuan keagamaan yang berhubungan langsung dengan gereja dan memberi pengaruh terhadap semua peperangan tersebut. Antara persekutuan keagamaan itu, ialah adanya ksatria hospitaler yang selalu berusaha melindungi semua aset kaum salib di kawasan timur, serta melindungi tempat-tempat suci. Persekutuan ini memiliki hubungan langsung dengan Paus, bahkan pada saat yang sama, semua gereja di Baitul Maqdis sengaja menyisihkan 1/10 dari pemasukan mereka untuk membantu misi keagamaan kelompok tersebut. Pada saat itu, pihak kepausan dan para tokoh gereja memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi, menekan, bahkan mengancam semua pihak yang tidak mendukung kehendak gereja. Hal itu dapat dilakukan melalui penerbitan surat pemutusan yang berimplikasi pada pemutusan pihak yang bersangkutan dari nikmat akhirat dan pemaksulan di dunia. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa terdiri dari 3 kelas sosial. Pertama, kelompok agamawan yang terdiri dari uskup dan pendeta. Kedua, kelompok prajurit yang meliputi perwira dan ksatria, dan ketiga, kelompok petani yang mencakup petani dan budak. Masyarakat Eropa pada abad pertengahan benar-benar telah terbelah menjadi kelas-kelas sosial. Pada saat itu, kelompok agamawan dan kelompok prajurit mendominasi masyarakat, sedangkan kelompok petani menjadi kelompok yang paling tertindas. Mereka terpaksa bersusah payah bekerja guna memenuhi kebutuhan dua kelompok di atas mereka. Kelompok agamawan dan prajurit merupakan kelompok minoritas elit yang membentuk lembaga kekuasaan politik dan aristokrat, sementara itu, kelompok petani menjadi kelompok mayoritas yang selalu tertindas. Setiap individu dalam kelompok ini harus bekerja dan menderita guna memenuhi kebutuhan kelas agamawan dan prajurit. Kebanyakan anggota kelompok petani adalah budak yang terikat secara turun-temurun dengan tanah yang mereka garap. Mereka harus menjalani hidup sengsara karena sama sekali tidak memiliki kebebasan pribadi. Semua yang dikumpulkan oleh seorang budak dianggap sebagai hak milik tuannya. Karena seorang budak tidak dapat memiliki hak milik pribadi. Dengan demikian, kelompok petani benar-benar hidup dengan beban amat berat. Mereka harus menjalankan berbagai kewajiban dan tugas-tugas tertentu untuk tuan tanah yang menguasai mereka, seperti bercocok tanam. Bahkan, mereka wajib melakukan berbagai pekerjaan berat lain seperti membangun jalan, menggali parit, atau memperbaiki jembatan. Di samping itu, kelompok petani juga harus membayar sekian banyak jenis pajak, misalnya pajak kepala yang harus dibayar oleh setiap budak per tahun, simbol statusnya sebagai budak, dan masih banyak jenis pajak lainnya.
Demikianlah keadaan mayoritas anggota masyarakat Eropa Barat yang harus menjalani kehidupan amat menderita dan hina dina. Semua itu terjadi tepat ketika seruan perang salib dikumandangkan. Dengan demikian, terdapat ribuan orang sengsara di kawasan Eropa Barat yang menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kehinaan yang sedang mereka jalani pada saat itu. Dampaknya kematian lebih mereka sukai daripada hidup kelaparan sebagai budak yang hina. Tampaknya, kemakmuran Timur Islam menjadi faktor pendorong paling utama dikobarkan perang salib setelah faktor agama. Paus Urbanus II sendiri pernah menyatakan dalam salah satu pidatonya bahwa faktor ekonomi memang berperan penting dalam perang salib karena kondisi yang terjadi di Eropa pada saat itu. Paus Urbanus II berkata, "Jangan biarkan kalian berdiam diri, karena tanah yang sekarang kalian tempati, yang dikelilingi lautan dengan gunung-gunung di atasnya, sudah menjadi sedemikian sempit karena begitu banyak orang yang mendiaminya, sampai-sampai ia tak lagi sanggup untuk memenuhi makanan mereka. Sebab itulah kalian saling memenggal leher kalian, satu sama lain, dan saling bertikai. Yerusalem adalah negeri yang buah-buahannya tidak tertandingi oleh tempat manapun, bahkan, Yerusalem adalah surga bagi segala keindahan." Semua sumber sejarah menyatakan betapa buruknya kondisi perekonomian Eropa Barat pada paruh akhir abad ke-11 M, bahkan Prancis sendiri sedang dilanda bencana kelaparan sesaat sebelum berkobarnya Perang Salib I. Oleh sebab itulah, mengapa jumlah prajurit Prancis dalam Perang Salib I menjadi yang paling besar dibandingkan prajurit dari negara lain. Kala itu, krisis gandum sebagai makanan pokok terjadi sedemikian parah, sehingga memaksa rakyat Prancis memakan rumput dan belukar. Dengan terjadinya perang salib, mereka memiliki kesempatan baru untuk melepaskan diri dari segala kesulitan yang sedang menghimpit. Kenyataan inilah yang kemudian menjelaskan mengapa pada perang salib sering terjadi tindak perampokan dan perampasan paksa terhadap orang-orang Kristen sendiri. Hal ini juga menjelaskan mengapa begitu banyak saudagar dari kota-kota di Italia, Prancis, dan Spanyol ikut serta dalam perang salib. Mereka memiliki tendensi oportunistik untuk menguasai jalur perdagangan komoditas dari kawasan timur yang telah menjadi sumber kemakmuran bagi para saudagar. Pada tahun 490 Hijriah atau tahun 1097 Masehi, pasukan Prancis ikut membantu invasi terhadap kota Antakya. 2 tahun sesudah itu, pasukan Venesia terus membantu pasukan Latin untuk melakukan invasi ke arah Baitul Maqdis. Jadi, muara dari segala maksud invasi yang mereka lakukan, sebenarnya hanya keuntungan material, dan sama sekali bukan untuk membela agama kecuali pada kondisi tertentu yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan. Orang Venesia berkata, "Hendaklah pada mulanya kita menjadi orang Venesia, sebelum kemudian kita menjadi orang Kristen." Oleh karena itu, negara-negara yang terdapat di Italia, seperti Genoa, Pisa, dan Venesia menjalin kesepakatan dengan para pemimpin pasukan salib kawasan timur. Isi kesepakatan tersebut adalah hak-hak amat istimewa dalam hal ekonomi yang dianggap dapat memenuhi hasrat mereka di tengah situasi genting yang nyaris menghabisi gerak perekonomian mereka.